Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga pada kesempatan malam hari ini kita digolongkan orang-orang yang istiqamah meramaikan majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Yang umur sehat afiat fi ta'atillah wa rasulih, dan telah kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al hadis sabi, hadis yang ketujuh, an-nasihatu imaduddin. Sampailah kita ke hadis yang ketujuh, judulnya adalah an-nasihatu imaduddin. Nasihat itu merupakan tiang daripada agama. Nasihat merupakan tiang daripada agama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ketujuh ini menjelaskan tentang bagaimana kita beragama yang baik, yang benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka judulnya pun an-nasihatu imaduddin. Nasihat merupakan tiang daripada agama. Datang dari Abi Ruqayyah. Namanya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abi Ruqayyah ini adalah kunyah, karena beliau punya satu-satunya putri namanya Ruqayyah, sehingga dipanggil dengan Abi Ruqayyah. Namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Namanya Tamim, orang tuanya Aus, tempatnya adalah Ad-Dari. Ada yang mengatakan datuknya, buyutnya namanya Ad-Dari. Jadi Pak Ad-Dari itu ada di dalam kitab. Ya, itu kan Pak Ad-Dari kan. Ya. Saparane Ad-Dari, ya ternyata anak. Ya, Ad-Dari ini bisa nama orang dulu, bisa nama kitab. Radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu adalah agama itu. An-nasihah adalah nasihat. Kata ulama, ada huruf yang dihadaf, ada huruf yang dibuang. Apa itu? Di depannya ada imaduddin, bukan imaduddin PWI, bukan. Ayah, dulu imaduddin PWI. Yang dibuang adalah imaduddin an-nasihah. Tiang agama adalah nasihat. Nasihatnya siapa? Para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Bagi siapa wahai Rasul? Qala, maka Rasul menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi para imamnya orang Islam. Imam di sini ada yang mengatakan bagi pejabat, pemimpin. Ada yang mengatakan bagi ulama yang memimpin rakyat orang awam. Wa amatihim, dan juga bagi manusia pada umumnya,
diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maksud hadis ini adalah kalau kita ingin beragama yang baik, yang benar, adalah harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sesuai dengan kitab, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para imam, para ulama. Sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasul? Dijawab, lillah, bagi Allah. Maksudnya apa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya adalah kalau kita berpegang agama Islam, maka kita harus meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seyakin-yakinnya. Tidak boleh kita orang muslim menyekutukan Gusti Allah. Ibadah semata-mata karena Allah, cari ilmu karena Allah, melakukan amal kebaikan karena Allah. Segala macam sesuatu yang didasari karena Allah, insya Allah yastamir, sesuatu tersebut akan berkembang, akan mulazamah, akan istiqomah. Guru saya Abuya Habib Hasan Baharun mengatakan, makana lillahi, ya, sesuatu yang karena Gusti Allah, yastamir, akan selalu berjalan. Pengajian misalkan, ngajinya karena Allah, maka insya Allah Allah Ta'ala berikan kekuatan, berikan keistiqomahan. Walaupun gak dapat apa-apa, yang ngaji jalan. Tapi kalau datang pengajiannya karena fulan bil fulan, karena Abah Bram misalkan, teka baca kitab Arba'in, ya, karena apa? Karena Abah Bram teka. Ya. Akhirnya suatu saat Abah Bram beli teka, ya wis beli teka. Ya. Kenapa? Karena bukan karena Gusti Allah. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beli peduli harapan hujan, harapan angin, ya, yang penting anak pengajian ya teka, insya Allah. Yanmu wa yastamir, segala sesuatu yang didasari karena Allah itu akan berkembang dan akan istimror, terus-terusan. Buka pengajian karena Allah, ya insya Allah terus-terusan, tahunan beli mati-mati. Ya, sangkala mati ya anak sing kerusakan terus. Kenapa? Karena ikhlas, semata-mata karena Gusti Allah. Nah, ini penting, sesuatu yang penting yang membuat amaliyah kita istiqomah. Maka berbuatlah sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejele mah bonus, sing ustaz oli amplop bonus kulma. Kiai oli amplop bonus, orang usah donga maning Gusti Allah, insyaallah oli. Ya orang usah jaluk-jaluk maning, ya insyaallah oli. Bonus semua. Urusan dunia paling gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memberikan dunia ini ya bukan hanya kepada orang Islam saja, non Muslim pun banyak kaya raya, dunia ngarat-ngarat, padahal tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada harganya. Justru yang berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ya pengajian-pengajian seperti ini. Duduk di majelis ilmu, wah ini istimewa. Enggak sembarang orang bisa duduk di majelis ilmu. Enggak sembarang orang bisa baca burda, bisa memperbanyak sholawat, ini enggak sembarang orang, melainkan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kula sampeyan ki sing kumpul ning kene ki ya manusa-manusa sing disenengi ning Gusti Allah. Ayo, amin ya rabbal. Jadi wong-wong sing istimewa. Sudah menjadi orang yang istimewa, maka jangan hilangkan keistimewaan tersebut.
karena melu-meluan batur wah wong kan beli mangkat Islam di melu mangkat. Ya, wong kan manjurna temen dudu wong istimewa. Ya, kalau kita sudah istimewa memuji Rasulullah, mengingat Allah, membaca burdah, menuntut ilmu, sama-sama mencari ilmu, wah ini istimewa. Ya, maka jangan hilangkan keistimewaan kita ini dengan kita mengikuti kemalasan-kemalasan orang lain. Justru kalau bisa sebaliknya, ajak orang lain untuk mendapatkan keistimewaan. Ya sama-sama ayo bareng ya dodok di majelis ilmu makin beli paham kasih penting dodok. Iya. Karena wong beli paham jare Kanjeng Nabi humul qaumu la yashqabihim jalisuhum. Dodoknya paling buri misalkan orang paham apa yang disampaikan tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka termasuk kelompok-kelompok yang tidak dicelakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, sehingga maksud daripada lillahi ta'ala bagi Allah, kita harus meyakini ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus meyakini yang memberikan kita rizki adalah Gusti Allah. Harus meyakini yang menggiring kita semua duduk kumpul di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekuatan kita, bukan. Karena manusia itu pada hakikatnya belum bisa apa-apa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan lemah, orang bisa apa-apa. Ya, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa kesana kemari, itu semata-mata ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang tersebut dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, mendapatkan kebaikan dari Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggiring mereka untuk bisa memahami ilmu-ilmu agama. Kalau kita sudah senang duduk di majelis ilmu, ini menandakan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu selanjutnya wali kitabihi, dan bagi kitabnya, yaitu kita harus meyakini terutama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Semuanya mendapatkan bagian. Nah, kalau kita orang yang beragama Islam, agamanya benar, maka kita harus pegang teguh dengan kitab suci Al-Quran. Harus mengagungkan Al-Quran, harus memuliakan Al-Quran. Kalau bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Orang yang hormat sama Al-Quran itu dikatakan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan ada satu orang yang ketika orang tersebut berjalan melihat ke bawah ada lembaran kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Diambil sama orang tersebut, dibersihkan, dicium, ya, karena menghormati Al-Quran. Ini ayat suci Al-Quran, dibersihkan, dicium, dihormati, diagungkan. Dia bawa minyak wangi, dikasih minyak wangi. Ya, itu Al-Quran, kertas tersebut.
Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh orang tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan kepada orang tersebut, kama thayyabta ismi fid dunya, sebagaimana engkau membuat wangi, memuliakan namaku, nama Allah di dunia, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Maka Allah katakan, aku akan membuat namamu semerbak wangi di dunia sampai di akhirat. Fasoro ba'da dzalik minal auliya. Lalu kemudian pemuda tersebut setelah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wali daripada waline Gusti. Ya, dengan barokah apa? Memuliakan Al-Qur'an. Sing mau nepluk ning ngesor kah? Ya, dimuliakan, diambil, dan dibersihkan, dikasih wangi-wangian, ditaruh di tempat yang lebih tinggi. Ya, ini namanya memuliakan, menghormati kitab kita, kitab suci Al-Qur'an. Dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab memuliakan Al-Qur'an. Barang mula sampeyan duwe Al-Qur'an debu lulu. Lupa nulis lawas lelok diwiyak. Nah, iya. Kok dilat paning je bulan puasa tahu pada mulai Al-Qur'an. Ya bahwa puasa pada mulai Al-Qur'an. Peragat puasanya ya lalen maning. Naudzubillahi min. Padahal Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi para pembaca kitab suci Al-Qur'an. Sing durung bisa maca, belajarlah. Ya, sedurung menyesal, masih ada waktu. Ya, pemaning masih nom-nom. Durung bisa baca Al-Qur'an, ake ustad, ake kiai, ake mualim belajar. Aja isin-isin. La haya afidin, tidak boleh malu dalam urusan agama. Lamun maksa-maksa isin wis privat baik 4 mata. Cari tukul mah. Iya, 4 mata judulnya. Lah kasih kurung. Iya, harta cecek di weruh. Ya, saking di sini belajar. Ya, karena mau belajar ilmu agama ini selain wajib akan menjadikan kita mulia dunia sampai akhirat. Wali kitabihi wali rasulih, dan juga bagi rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita kepada Rasul? Kita juga harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Kita juga harus meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimakna al-iman bihi, meyakini kepada Rasulullah, wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi, dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, waltizam ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, dan senantiasa taat terhadap perintahnya dan juga larangannya, wa ihya sunnati, dan berusaha menghidupkan sunnah kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, sunnah Nabi, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, kelak kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasul itu banyak sekali. Ya. Akan tetapi carilah 1, 2, 3 sunnah-sunnah Rasul, lalu kita istiqomahkan. Ya, istiqomahkan ini, karena istiqomah ini sesuatu yang berat. Istiqomahkan, lakukan setiap hari. Misalkan apa? Sholat duha.
belum bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul, sholat-sholat yang lainnya, duha saja dulu. Nah, ya, duha itu bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Ya, terus istiqomahkan setiap hari. Kita di rumah sholat duha, dalam perjalanan sholat duha. Ketika sakit masih bisa sholat duha, terus istiqomah. Nah, karena sesuatu yang istiqomah itu akan membekas, akan memberikan manfaat yang besar untuk kita. Wa takhalluq bi akhlaqih, dan kita harus bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit tiru. Ya, akhlaknya Nabi ini berat kalau ditiru semuanya. Ahsin ila man asaa ilaik. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Ya, gampang-gampang angel, malahan ake angel. Masa kongkon berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita? Ya, angel tuh. Umumnya manusia kita berbuat baik kepada orang yang baik. Oh, fulan bin fulan, oh iya wonge, ya baik, bagus. Ya, kita pun pernah mendapatkan kebaikan, ya pantas untuk diberi kebaikan. Tapi berbuat baik sama orang yang pernah berbuat jahat, sama orang yang mendolimi kita, wah berat. Ada orang menggibai kita misalkan, setiap hari membicarakan keburukan kita. Ya, besok kita beli martabak, ya 3 kotak berikan kepada orang tersebut. Anak beli tinggal kayak konon. Langka. Ya, akhlaknya Rasul ya seperti itu. Ya, akan tetapi sedikit demi sedikit. Ya, Rasulullah bagaimana ketika tidur, Rasulullah bagaimana ketika bergaul, Rasulullah bagaimana ketika berbicara. Ya. Semuanya ada pada jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah itu manusia seperti kita. Agar apa? Agar bisa dicontoh. Ya, Rasulullah ini bukan malaikat. Kalau Rasul malaikat susah untuk kita meniru. Ya, oleh karenanya Rasulullah dari kita, minna, dari umat manusia, sehingga manusia tidak ada alasan untuk tidak bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika tidur ya tidak lupa baca doa. Ya, tidurnya pun berbaring sebelah kanan. Bangun tidur tidak lupa baca doa. Ya, ada semuanya ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addub bi adabi, dan juga kita beradab dengan adabnya Rasulullah terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana perilaku kita terhadap yang lebih kecil dari kita, lebih muda, bagaimana perilaku kita. Semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu ali baitihi wa ashabihi, dan yakin kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Rasulullah, juga harus mencintai keluargane Kanjeng. Ini kita be anak keluargane Kanjeng Nabi sapa baik, harus dicintai, harus dimuliakan. Wa ashabihi, juga termasuk harus mencintai semua sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh kita membenci sahabat, enggak boleh kita membenci keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wis beli seneng abai. Ya, beli usang gawa-gawa uang, beli usang ngasih uang supaya meluan beli seneng aja. Sebab apa? Dosanya double, pun arane dol mudillun. Dol, dia sudah tersesat, mudillun, dan juga menyesatkan. Double, wis sesat, nyesataken wong sejen. Luwih bahaya, masih mending gak sesate bae kono nikah. Iya, masih mending sesate bae los. Awak dewek ngono lo sira sing sesat.
Ya aja gawa-gawa wong sejen meluan sesat aja. Nah, dol mudilun lebih berbahaya daripada sesatnya saja. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat bagi siapa? Bagi para pemimpin orang Islam. Ya, ada yang mengatakan pemimpin orang Islam di sini adalah pejabat, pemimpin rakyat. Ya, artinya bagaimana sikap kita terhadap pemimpin. Kalau pemimpinnya itu taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyengsarakan rakyatnya, maka kita rakyat wajib untuk mematuhi pemimpin tersebut. Ya, selagi perintahnya tidak melanggar syariat Islam, tidak membawa kita kepada maksiat. Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada manusia selagi perintah manusia tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan pemimpin di sini adalah para ulama yang memimpin umat Islam, para ustadz, para kiai. Ya, para ulama, para ustadz, para kiai. Bagaimana perilaku kita? Ya, harus menghormati. Ya, karena kiai, ustadz, ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwaris dinar wala dirham walakin warasul ilm. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang punya ilmu? Para ustaz, para kiai, ya, para ulama yang meneruskan estafet, ya, yang meneruskan panji perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya wa amatihim ay muslimin. Kita beragama dengan cara nasihat bagi siapa? Bagi muslimin. Maksudnya apa? Man lam yakun amiran wala aliman wa lam yu'adlam fihi likaunihim taba'an li aimatihim listiqlali lahum. Wa makna nasihatuhum irsyaduhum ila ma yuslih dinuhum wa dunyahum. Artinya jangan malas, jangan bosan kita mengajak orang lain supaya menjadi lebih baik. Ngajak ngaji, ngajak tahlilan, ngajak sholawatan, ngajak melakukan amal-amal kebaikan. Enggak harus ustadz, enggak harus kiai, enggak harus habib. Siapapun punya hak untuk mengajak orang lain agar menjadi lebih baik. Adal ala khairin kafailihi, kata Nabi. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan. Ya, ngajak mah terus bae aja bosen-bosen. Ya, gelem alhamdulillah, beli gelem ya sugih dijak maning. Iya, karena urusan gelem beli gelem iki urusane Gusti Allah. Tapi ajak mengajak adalah usahanya kita. Ya, usahanya kita ngajak, saling menasehati, ya, menunjukkan mereka kepada kebaikan. Ini beragama yang benar menurut syariat Islam, menurut kitab suci Al-Quran, menurut para rasul, menurut imam-imam orang Islam. Ya, seperti itu. Ya, artinya nasihat. Ya, kepada Allah harus yakin, kepada Rasul harus yakin, kepada kitab suci Al-Quran harus yakin, kepada para pemimpin taat selagi perintahnya tidak mengajak untuk bermaksiat. Ya, kepada ulama harus hormat, harus ihtiram, harus menyayangi, harus menghormati,
karena mereka adalah pewaris para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap orang Islam lainnya, salinglah menasehati, saling mengajak untuk berbuat kebaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Mudah-mudahan di bulan Rajab, bulan yang mulia ini, seluruh hajat kita diijabah oleh Allah. Yang punya hutang, hutangnya lunas. Sing males jadi rajin, sing lagi yang sembayang jadi yang panjang umur, sehat afiat. Ya oleh barokai bulan Rajab, oleh barokai bulan Syaban, masuk kita semua sampai ke bulan suci Ramadan. Untuk mengingatkan bulan Rajab ini, amaliyah yang harus diperbanyak adalah istighfar. Ya Rabbi firli warhamni wa tub alayya, pagi 70, sore 70, dan memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Yang mampu berpuasa sunnah silahkan berpuasa walaupun satu hari. Ya, jadi doanya jaluk berkah. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi untuk kami semua fi Rajab, di bulan Rajab, wa Syaban, berkahi untuk kami semua di bulan Syaban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbi barkana bibarakatih wa minal husna bibarakatih wa binna bitarikatih wa mu'afatih minal bidani wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.